Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, dan ini merupakan video pertama yang insya Allah kedepannya akan saya buat video-video ringkas yang sifatnya santai, yang tujuannya untuk memberikan informasi dan edukasi seputar produk-produk dari Amanah Wisata Umroh, dan juga materi-materi yang sifatnya bisa mendukung media sosial agar lebih maksimal dalam dunia marketing. Untuk yang awal ini, untuk pertama ini, maka izinkan saya sedikit menerangkan tentang mengapa saya memilih bisnis umroh. Sebagaimana Bapak-bapak ketahui, kalau melihat website dari amanahwisata.com, di sana saya cantumkan tentang profil perusahaan. Di sana tertulis bahwasannya untuk PT Amanah Wisata Travel sendiri itu sudah berdiri sejak tahun 2015. Namun mulai dari tahun 2015 sampai tahun sekitar 2018 atau 19 itu Amanah Wisata Travel lebih banyak bermain di wisata umum. Misalnya wisata ke Malaysia, Singapura, Thailand, ataupun yang sifatnya domestik. Dan sejak 2018, Amanah Wisata Travel, PT Amanah Wisata Travel itu sudah mulai masuk ke bisnis umroh. Walaupun pada saat itu masih tergabung dengan travel umroh yang ada. Dan setelah kondisi COVID berlalu, maka kita mulai fokus ke bisnis umrohnya. Pada video singkat ini, saya akan memberikan beberapa alasan mengapa bisnis umroh. Ada sekian banyak bisnis yang tentunya dengan berbagai macam kelebihan, keunggulan, dan juga potensi. Dan karena saya sudah bergelut di bidang travel sejak berdirinya Amanah Wisata Travel, tentunya pengembangan yang saya lakukan adalah ke umroh. Mengapa bisnis umroh? Tentu itu menjadi sebuah pilihan bagi kita. Beberapa alasan saya terjun ke dalam bisnis umroh. Yang pertama adalah bisnis umroh ini adalah bisnis yang bersentuhan langsung dengan ibadah yang agung, yaitu haji dan umroh. Yang tentunya kita sendiri sedikit banyak sudah tahu apa keutamaan dari haji dan umroh. Sedikit saya bacakan. Yang pertama adalah orang yang beribadah haji dijanjikan surga dan umroh menggugurkan dosa. Dan ini disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Bukhari dan Muslim, yang artinya satu umroh hingga umroh berikutnya adalah
penggugur dosa-dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tiada ganjaran bagi pelakunya melainkan surga. Kemudian faedah lainnya adalah haji dan umroh menghilangkan kefakiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi, iringi umroh dengan haji atau sebaliknya, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak, dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Dan keutamaan berikutnya adalah di dalam ibadah umroh itu sendiri terdapat keutamaan dari berbagai ibadah yang lainnya. Di dalam haji dan umroh ada berbagai ibadah agung yang memiliki keutamaan masing-masing. Misalnya membaca talbiyah, tawaf di Ka'bah, syai, minum air zam-zam, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, dan lainnya. Dan sholat di Masjid Nabawi itu keutamaannya 1000 kali sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram, 1 kali sholat di Masjidil Haram itu nilainya setara dengan 100.000 kali sholat di tempat lainnya. Berdasarkan sekian banyak faedah dan manfaat dari umroh, maka layak untuk bisnis umroh ini bisnis yang kita perjuangkan. Yang tentunya kita berharap secara pribadi, semoga bisnis ini bukan hanya kita menawarkan kepada orang lain, tapi bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, yang mana kita nanti bisa ada kesempatan untuk berangkat umroh. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah antrian haji di Sumatera Utara saat ini itu selama 42 tahun. Hal ini bisa Bapak-bapak periksa, cek di websitenya Kemenak, ketik aja di Google itu daftar antrian haji. Maka nanti akan dimunculkan untuk Sumatera Utara itu 42 tahun. Walaupun angka itu sifatnya fluktuatif, artinya bisa lebih lama, bisa lebih cepat, tapi gambarannya seperti itu. Artinya ketika mau berangkat umroh itu butuh waktu yang sangat lama karena faktor antrian. Dan juga seperti contohnya tahun ini, usia seorang calon jemaah haji itu dibatasi pada usia 60 tahun. Kalau bapak-bapak sudah mendaftar haji dan masa antrinya itu 30 tahun, dan kalau sekarang usianya 40 tahun, maka sudah lewat dari 60, artinya tidak bisa lagi haji. Sehingga kesempatan untuk ke Baitullah lebih sedikit. Nah, kesempatan ini seharusnya tidak hilang begitu saja. Disitulah kita tawarkan program untuk umroh, sehingga walaupun mereka belum haji, walaupun kesempatan haji itu sedikit, tapi mereka bisa umroh kapan saja gitu. Kemudian alasan lainnya adalah peminat ataupun permintaan. Dari sisi bisnis tentunya kita akan membaca tentang permintaan pasar, kondisi pasar, apakah ada permintaan di dalam suatu produk. Dan untuk umroh sendiri permintaannya sangat tinggi. Kenapa? Ya salah satunya karena hajinya masih lama, sehingga masyarakat daripada hajinya nggak berangkat-berangkat dan masih lama, maka umroh menjadi prioritas utama karena kerinduan akan Baitullah, pada Baitullah itu hampir dirasakan seluruh umat Islam, baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Bahkan yang tidak mampu berusaha supaya tetap bisa berangkat ke sana. Itu alasan yang ketiga. Kemudian alasan yang keempat, di Indonesia jumlah terbanyak jamaah umroh di dunia. Haji dan umroh jamaah terbesar di dunia itu adalah dari Indonesia. Artinya pangsa pasar kita sangat terbuka luas. Target market kita sangat besar. Dan itu seharusnya bisa kita ambil. Kenapa nggak kita ambil? Sedangkan permintaan besar, pangsa pasar besar, dan target market besar. Seandainya pun kita tidak ambil, maka orang lain yang akan mengambil. Kemudian alasan yang berikutnya adalah bisnis umroh ini bisnis yang
melibatkan banyak ustadz-ustadz besar kita di Indonesia. Hampir semua ustadz-ustadz besar yang punya nama di Indonesia, ustadz-ustadz sunnah tentunya, mereka berkecimpung di dalam bisnis umroh. Sebut saja misalnya Ustadz Safid, Ustadz Khalid, dan tentu saja ada Ustadz Fuadi untuk di Labuhan Batu Raya ini. Dan mereka hampir setiap tahun, hampir setiap saat mereka bawa jemaah umroh ke sana. Artinya bisnis umroh ini sendiri bisnis yang banyak melibatkan ustadz-ustadz khibar, ustadz-ustadz besar yang ada di Indonesia. Kemudian alasan berikutnya, bisnis umroh ini sifatnya bisa sebagai pendamping bisnis yang ada ataupun bisa sambilan. Bapak-bapak ketika terjun ke dalam bisnis umroh tidak harus hanya berfokus kepada umroh, tapi bisa juga mungkin Bapak sebagai seorang guru, tapi sebagai seorang guru pun bisa jualan umroh. Mungkin saat ini sedang menjadi seorang karyawan. Seorang karyawan juga bisa untuk membuka umroh. Dan berbagai bisnis lainnya yang bisa didampingi dengan bisnis umroh. Karena posisi Bapak tentunya sebagai perwakilan tidak menuntut waktu yang ekstra banyak. Artinya sambil jalan juga bisa gitu. Yang penting promosi dan komunikasi kepada masyarakat itu terus dilakukan. Alasan yang berikutnya adalah produk ini mudah ditawarkan. Kenapa mudah ditawarkan? Karena seluruh umat Islam sudah tahu produk ini, sehingga tidak butuh edukasi yang terlalu banyak. Edukasinya hanya sebatas kita menawarkan dan mereka tahu bahwasanya kita memiliki produk tersebut. Tentu berbeda dengan produk-produk yang masyarakat tidak tahu, sehingga mereka harus diedukasi. Nah, ini butuh effort yang besar, butuh kerja yang lebih besar. Sementara kalau untuk umroh sendiri, masyarakat semua sudah paham. Apa itu umroh? Hanya saja yang perlu kita edukasi adalah mengingatkan kembali kepada ibadah ini. Karena banyak masyarakat ini bukan karena mereka tidak mampu, tapi mereka tidak jadikan umroh dan haji sebagai prioritas. Dan ini harus kita ingatkan. Jadi selain ini bisnis, juga sifatnya ada nilai ibadah di dalamnya. Kita sampaikan suatu ibadah yang sangat agung kepada mereka. Semoga dengan itu juga kita bisa mendapatkan pahala gitu. Jadi bukan hanya bisnisnya saja, tapi insya Allah ini ada nilai ibadah. Saya rasa untuk kesempatan pertama ini demikian saja yang saya sampaikan. Insya Allah nanti ada video-video berikutnya, video-video singkat tentunya, yang sifatnya memberikan informasi. Semoga dengan adanya informasi-informasi tambahan begini, Bapak-bapak sebagai perwakilan Amanah Wisata Umroh menambah hasanah dan wawasan untuk lebih mudah menjalankan bisnis umroh ini. Demikian, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.